Ayat yang merujuk ini perjanjian baru, Mbak ya. Jangan ambil kitab perjanjian lama. Adakah ayat yang merujuk Mbak Aritonang itu menjadi mualaf, menjadi Islam? Nora atau yang jawab? Tolong jangan ditambah, Mbak. Saya minta ayat saja ya. Ayat saja. Iya, mau Mbak Nora ya, silakan Nora dulu. Silakan Mbak Nora. Ya, sepele ini. Ayat-ayat yang membuat Mbak Nora itu pada akhirnya mualaf gitu ya. Ini maksud saya bukan dulu ya, merujuk loh ya. Iya. Maaf ya ini, banyak. Ya, sebelumnya begini ya. Kan kebanyakan Muslim begini kan, melihat Yesus ambil Yohanes 17 ayat 3, oh Yesus itu utusanmu. Nah, itu artinya kan bukan Tuhan misalkan. Artinya kan tidak merujuk gitu loh. Tidak merujuk menjadi mu'alaf. Maksud saya seperti di dalam Muslim tadi loh ya. Ya salah satunya merujuk lah itu. Boleh aku jawab? Silakan. Boleh Bunda Nora? Jangan. Oh, kenapa? Ini saya jawab. Saya berikan Anda ratusan ayat kontradiksi dalam kitabmu. Iya, saya jawab. Oh iya, anggap saja saya mualaf. Anggap saja saya mualaf, tak apa-apa. Tak apa-apa. Anggap saja, nggak apa-apa. Dia biar aja dia kan anggapan aja. Biar aja dia menganggap saya mualaf, tak masalah. Biar Nora yang jawab. Wah, gimana ini? Nggak boleh saya yang jawab. Gimana dong? Kamu mualaf. Anggap saja seperti itu. Saya mau, loh ini kan saudari saya. Ini saudari saya. Saya mewakili dia. Saya mewakili. Tidak. Loh, gimana? Tak boleh saya jawab. Gimana nih? Silakan Bunda Nora. Ayat sebagai sujud menjembatani Anda jadi mualaf. Ya, ini kan Anda kan bertanya ya. Tentang berarti kenapa saya mualaf ya kan? Karena kalau Anda komparkan ke Murtadin mengambilnya dari Al-Quran, yang dimana ternyata pada waktu dia membaca isi ayat itu, yang dimana Yesus terkemuka, Nabi Isa terkemuka. Nah ini yang menjadi sangat gabrul bagi seorang Murtadi. Jelaskan itu. Anda bertanya pada saya jawab. Dari tadi saya diam. Ya. Nah ini kan berarti saya mengkompar loh Pak. Saya mengkomparnya Murtadin yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, oh ternyata Yesus itu terkemuka. Ya terkemuka bagaimana? Kalau memang dia memahami Al-Quran, isi Al-Quran, dia tahu bahwa Nabi Isa, tanda-tanda kedatangan Nabi Isa nanti di akhir zaman, itu adalah tanda-tanda kiamat. Yang dimana memang Nabi Isa tugasnya belum selesai. Nah, makanya kenapa mualaf-mualaf ini ketika membaca Bible, itu banyak Yesus sendiri yang mengatakan dia utusan. Yang mengatakan Yesus Tuhan hanyalah Paulus. Yang mengatakan 3 pribadi 1 hakikat itu adalah bapak-bapak gereja. Satu contoh, bukan satu contoh. Saya kasih tahu. Kenapa saya di situ berpikir saya punya Tuhan lebih dari satu. Ketika pada waktu kita mau merayakan hari raya Paskah, saya bertanya kepada pendeta, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Ternyata di Korintus saja mencatatkan yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah Bapa. Yang kita tahu pendeta-pendeta selalu mengatakan 3 pribadi 1 hakikat. Bahkan kalau kita cari pernyataan Yesus dari Matius sampai Yohanes, tidak pernah Yesus mengatakan Allah itu ada 3 pribadi. Yesus hanya mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ketika dia dicobai iblis, apa dia katakan? Nyala engkau iblis, karena ada tertulis, sembahlah hanya kepada Tuhan Allahmu. Kepada dia sajalah kamu menyembah. Tiba-tiba datang Paulus, Roma 14 nomor 9, apa dikatakan? Kristus itu, dia harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Datang bapak-bapak pendeta, siapakah itu Roh Kudus, siapakah itu Yesus? Mereka adalah 3 pribadi yang menjadi 1 hakikat. Makanya saya bilang, ya, kalau saya telusuri terus ya, kekristenan ini, konsep ketuhanannya, saya bingung. Saya ikut perkataan Yesus, saya ikut perkataan Paulus, atau saya ikut perkataan Bapak Pendeta, yang dimana Bapak Pendeta tidak pernah berdasarkan dalil ajaran Yesus itu ada yang namanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pasti diambil baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak pernah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 3 Tuhan yang menjadi 1 Tuhan. Kalau memang Pak Christian, saya rasa Pak Christian yang saya rasa berakal ya. Kalau saya tanyakan, para murtadin pun saya tanyakan,
Di mana Yesus menyatakan bahwa menyembah hanya kepada 3 pribadi 1 hakikat. Banyak kok data. Yesus memang utusan. Tidak pernah Yesus mengatakan sembahlah kepadaku. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Tiba-tiba datang Bapak Pendeta yang mengatakan karena ada baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 3 yang nanti yang akan memberi kesaksian. Ternyata ketika kita ya teliti secara teliti, di mana Babel sudah di apa kalau kita bilang ya, sudah di renovasi apa namanya itu, Iqbal, sudah di apa tuh, direnovasi kayak rumah aja, sudah direvisi. Ternyata kalau kita lihat ya versi itu ternyata tidak ada yang namanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan saya kepada saudara Kristen. Sebenarnya ya, kalau memang kemualafan saya itu adalah kegagalan saya tidak paham dengan ajaran Kristen, buktikan. Saya hanya minta buktikan di mana ajaran Yesus yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah Bapa. Silakan Pak Christian. Syukran Bang Azlan, barakallahu fikum. Ya. Boleh saya tambahkan nggak? Kesimpulannya, Pak, ya. Tambahkan dulu sama calon apa kita nih? Calon. Oke, baik, saya tambahkan. Pak Christian Japri, tadi Anda mengatakan kenapa saudara-saudari saya itu semuanya mualaf. Apa alasannya? Apa ayat di dalam Bible yang sampai pada akhirnya berpikir mereka itu mualaf gitu? Jelas. Kalau kita melihat pengajaran Yesus itu sangat berbeda, Pak, dengan apa yang dipahami atau yang diimplementasikan oleh teman-teman Kristen. Tadi ada mengutip Yohanes 17:3, Yesus utusan. Loh, faktanya memang utusan, dan utusan itu bukan Tuhan. Lalu kita lihat, Yesus ini diutus untuk siapa? Dalam Matius pasal 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika Yesus memerintahkan para murid untuk memerintahkan kabar baik yang datangnya dari Tuhan, dalam Matius pasal 10 nomor 5-6, apa katanya? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Loh, Anda ini orang yang mana? Orang Islam percaya itu sama. Islam percaya kalau Nabi Isa alaihissalam, andai kata yang Anda bicarakan ini Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus putra Maria, maka sama. Kita percaya bahwa Nabi Isa itu diutus untuk bangsa Israel. Kita tak tolak itu. Jadi Yesus diutus untuk bangsa Israel. Yang kedua, saya mau bawakan pengajaran Kristen ini adalah pengajaran yang datangnya daripada nabi palsu. Matius pasal 7 nomor 15-23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal ia adalah serigala yang buas. Dari buah pengajarannya lah kamu akan mengenalnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, kata Yesus, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yohanes pasal 6 nomor 40, inilah kehendak Bapakku, barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Apa itu hidup yang kekal? Yohanes 17 nomor 3, kembali ke situ, Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kembali lagi utusan lagi kan. Nah, si utusan yang diutus untuk bangsa Israel ini yang bernama Yesus ini bagi orang-orang Kristen ini menubuatkan, Pak, menubuatkan daripada pengajaran sesat itu. Pada hari terakhir katanya akan banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu juga? Kata orang-orang yang tersesat ini, apa kata Yesus? Sesungguhnya aku tidak mengenal kalian. Enyahlah dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Saya tanya Anda, Anda sebagai Kristen mengatakan Yesus Tuhan apa tidak? Yes. Anda sebagai Kristen bernubuat dalam nama Yesus apa tidak? Yes. Anda sebagai Kristen mengusir setan dalam nama Yesus apa tidak? Yes. Berarti Anda penjahatnya menurut Yesus. Oh. Silakan. Hebat. Hebatlah. The framing is the best. Oke, sudah saya tanggapi ya. Dibacakan itu datanya loh Pak Christian. Kok framing? Nah, Anda bicara saya dengar loh ya. Sekarang saya giliran bicara. Tadi saya
membuat suatu studi banding ya, Murtadin itu convert jadi Kristen karena ada ayat yang maknanya tersirat ya, tentang bagaimana Isa dan Yesus itu. Ya, Saya sudah jawab loh Pak. Saya sudah jawab. Tidak apa-apa, sudah jawab. Tapi Saya jawab bahwa memang Yesus terkemuka di awal dan di akhir. Di mana terkemukanya? Sebentar. Di mana terkemukanya di awal? Sebentar dulu Pak. Saya tadi sudah jawab. Terkemukanya di awal, di mana Nabi Isa itu dilahirkan, keistimewaannya, dia dilahirkan tanpa adanya persetubuhan. Itu keistimewaannya. Tetapi bukan berarti dituhankan. Karena apa? Allah menunjukkan kekuasaannya kepada Bani Israel bahwa ada Tuhan yang bisa melahirkan seorang nabi tanpa adanya persetubuhan. Terus di akhir itu apa? Nabi Isa akan datang sebagai apa? Bukan sebagai Tuhan. Untuk menghakimi siapa? Kalian ini penyembahnya. Nah, itu yang tadi dibicarakan sama kata Bible. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Kalian saja di akhir nanti yang memanggil dia Tuhan. Sementara Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Makanya dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Saya tadi minta, tadi pertanyaannya Iqbal nanti dijawab. Saya juga minta, di mana datanya Yesus mengajarkan menyembah lebih dari satu Tuhan? Silakan. Jadi gini ya, saya ngomongkan tersirat. Kalau Anda tidak setuju tidak masalah gitu loh. Jadi inti dasarnya tersirat ya. Ada ayat yang merujuk mereka jadi convert ke Kristen. Nah, sekarang Mbak Aritonang tadi menyampaikan ternyata tidak ada ayat yang merujuk untuk jadi mu'alaf. Tetapi hanya ada Pak. Saya tadi membacakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Baru Yesus mengatakan, ya pada iblis ketika dia dicobai di padang gurun, enyalah kau iblis, sembahlah kepada Tuhan. Tuhan Allah, hanya kepada dialah kita. Gimana sih Bapak ini? Bapak nggak paham Bible ya? Terus apa hubungannya dengan Islam? Hubungannya Pak? Hubungannya, dengar. Mulai dari adanya keturunan Nabi Ibrahim sampai sekarang, ya, hanya Islam Yahudi yang tidak menyembah manusia tidak berbusana. Paham ya Pak? Itu artinya klaim sepihak ya. Bukan, oke, kalau gitu saya tanya Bapak. Yang mati di kayu salib tidak berbusana itu siapa Pak? Saya bertanya kan, katanya klaim sepihak. Yang mati di kayu salib dengan tidak menggunakan busana itu siapa Pak? Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus sebelum mati dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa Pak? Pada Bapa. Nah, Bapa ini Tuhan atau bukan? Bapa Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, pertanyaan saya tadi, di mana datanya Yesus mengajarkan menyembah lebih dari satu Tuhan? Sebab Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Sementara Yesus yang mati tidak berbusana di kayu salib itu adalah Tuhan yang kelihatan. Di mana Yesus mengatakan menyembah lebih dari satu Tuhan? Silakan Pak dicari. Ada. Bentar, saya diberi kesempatan bicara loh ya. Iya Pak, tapi jangan bertele-tele Pak. Jadi gini ya, ini temanya tentang mu'alaf loh ya. Jadi intinya para mu'alaf itu tidak ada ayat yang tersirat. Ada loh Pak. Itu asumsimu Pak. Anda ini dari tadi berasumsi. Gini loh Pak, saya ajarkan Anda ya. Kenapa para mu'alaf itu pada akhirnya menjadi Islam? Yang pertama, segala sesuatu yang tertulis dalam Al-Quranul Karim itu sejalan Pak dengan pikiran manusia. Itu sinkron, itu rasional, bisa masuk akal. Janjian baru. Gini loh, kamu salah paham toh. Jangan cerita. Iya, Anda kan menanya kenapa sampai pada akhirnya ketika membaca ayat-ayat dalam perjanjian baru mereka ini mu'alaf, kan itu yang Anda tanyakan. Loh, Anda mau saya kasih dalil dalam perjanjian baru? Ini dengarkan dulu. Saya dikasih kesempatan tadi Anda ngomong, saya nggak motong loh ya. Ya Anda berasumsi soalnya, makanya dipotong. Sama, Anda pun juga berasumsi. Loh, saya ngutip dalil. Loh, dalilnya kan tidak nyambung. Loh, kok nggak nyambung? Oke, bantah saya coba. Ayo dengarkan ya. Gini loh, artinya
Anda ini mu'alaf ya, saya bicara tentang mu'alaf dulu ya. Artinya ketika Anda jadi mu'alaf itu sebenarnya ya, belum bisa memahami secara porsi yang benar tentang ketuhanan di dalam iman Kristen. Menurutmu? Dan tidak ada, dengarkan toh, jangan, kalau kamu rocos saya turun loh ya. Loh, itu kan menurut Anda. Loh, saya juga bisa, Anda ngomong menurut Anda gitu loh. Ya sudah, nah sekarang kita uji. Diuji Anda aja. ngomong saya turun aja. Saya dari kesempatan bicara saya turun. Yes, ngomong. Saya diam. Harga maju. Harga yang lebih tua, Iqbal. Jadi gini ya, para mu'alaf itu tidak ada ayat yang tersirat. Ada, itu asumsimu. Ya. Misalkan Yesus mengajarkan sembahlah kepada Allah yang Esa. Oh, agama kami juga Allah Esa. Tapi lihat, adakah Yesus menyembah kepada Allah Tuhan negeri Mekah, Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah? Bukan itu, jangan Ada. Yohanes pasal 4 nomor 22. Ketika Yesus berbicara kepada wanita Samaria, apa kata Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kau yang tak nyambung. Ada nggak Yesus menyembah katamu? Ada. Nyambung. Jadi intinya begitu. Artinya bahwa para nabi Bukan, intinya coba Bapak tadi jawab. Di mana Yesus mengajarkan menyembah lebih dari satu Tuhan? Jawab. Bentar, ya. Artinya Nggak ada artinya, Pak. Di mana, Pak? artinya adalah mereka gagal meyakini ketuhanan di dalam kekristenan. Akhirnya Kau yang gagal paham. Kita pun kontradiksi itu. masalahnya begini ya, masalahnya begini loh ya. Kau yang bermasalah, Pak. Enggak gitu loh, jangan gitu Kamu dong. bermasalah kok. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kau menyembah kepada Tuhan yang mati. Dengar. Loh, Kamu ngomong sekarang Tuhan Anda nggak pernah mati emangnya? Dengarkan dulu toh, saya Enggak. mau menjelaskan. Apa yang mau didengarkan dari Anda? Kalau Anda tuh hanya memframing yang tidak memakai data, saya minta datanya di mana Yesus mengajarkan menyembah lebih dari satu Tuhan. Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada menyembah lebih dari satu Tuhan, Pak. Dia nggak baca Bible ini, nggak ngerti dia ini. Iya, Pak, dia schizophrenic. Dia Bapak tahu bilang nggak saya ini katanya siapa, Pak? data kita nggak sesuai. Gila. Pak, dia nggak dari tadi nggak pakai data. Saya minta datanya, Pak. Atau Anda hanya datang naik ke sini hanya modal congor? Pak, ingat Saya ini umur, Pak. Bapak nggak kenal saya ini pendeta, Pak. Oh, saya ibu gembala. Tuh, saya pendeta, Pak. Serius. Pendeta Dirso Solo. Loh, Ya. pendekar tauhid. Jadi kekristenan ya, di dalam memahami ketuhanan itu tidak bisa loh ya diatur, diukur menurut Islam. Karena Oh, sekarang saya tanya, Tuhan Benar, Anda bisa benar. berak nggak? benar toh, kamu kok gitu Tuhan toh? Anda bisa berak nggak? Kalau Tuhan Anda bisa berak nggak? Saya mau turun kalau Kabur. Biar aja Nora, kasih dulu dia. Kasih dulu dia ngomong, nggak apa-apa. Kasih dulu dia ngomong. Kita kasih dia 1 menit kita lihat dia framing apa enggak. Ya udah silakan Pak Christian. Kami tanggapi di sini. Saya yang tanggapi ya, silakan. begini loh. Jadi di umat Kristen itu ya, umat Kristen munculnya pada abad pertama di Israel kan? Bibirmu. Bahkan Islam 600 tahun setelah Kristen. Mana ada Kristen itu abad pertama? Nanti. Tahu. Nah, itu nggak tahu sejarah kamu. Nanti kalau saya cerita sejarah panjang. Sejarah kamu. Si paham sejarah. Panjang. Yakin. Nanti kamu cut ya. Dengarkan. Udah biarin nanti- aja lah. Nah, biarin aja lah Iqbal, saya kepalaku. Loh, kamu nggak ada Kristen, kok mau seping nanti gitu loh. Saya ini termasuk kan perlu ada Kristen yang menjadi antagonis gitu kan. Sebuah Bukan gitu, Pak. Nggak ada Kristen komal antagonisnya sepindah kan lah, sering Pak. tuh. Coba Ya, jelas ini. kamu ngomongin agamamu sendiri aja, nanti penontonnya Enggak gini, aku perlu kasih tahu sama kau. Anda kan Protestan tadi pagi. Iki bapak tua ya ngomong apa tuh? Bentar Bang Dio. Dia ini kan Anda kan Protestan. Anda itu kan pertama kali ada abad ke-16. Kenapa Anda menjudge kami abad ke-7? Anda kan abad 16 baru ada Protestan. Iya, Martin Luther. Kalian Gak usah kau, jangan menyamakan diri Anda dengan Kristen mula-mula. Tak sama Anda dengan orang-orang Kristen mula-mula itu, Pak. Beda. Anda lahir loh memang Anda Kristen Protestan. Bukan tidak bisa ngatur. Loh, sejarah mencatat itu fakta.
Fakta itu Dinda. Jangan sampai aku panggil Dinda ini, parah ini. Tapi tidak boleh dong. Jangan ngatur gitu tadi. Ya, terus bagaimana? Anda minta data apa lagi? Ya. Jadi kekristenan itu ya. Doubling Ustaz dia, doubling. Muncul pada abad pertama. Halo? Dah, muncul abad pertama. Kristen yang muncul pada abad pertama. Baik. Secara historisnya ya. Tidak ada hubungannya dengan Islam yang muncul di Arab 600 tahun setelah Kristen. Terus apa kaitannya Anda dengan Yahudi? Yang bilang Islam juga ada kaitannya sama Kristen, siapa? Tak ada kaitan. Agamamu penyembah manusia, kami tak menyembah manusia, tak sama dong. Masa tidak nyuruh kamu menyembah manusia? Oh, ya iya, makanya berbeda. Jangan disama-samakan. Tak ada juga yang mau sama dengan Kristen, Pak. Jijik kami, tak ada itu. Oke, kalau Anda konsisten loh ya. Lo konsisten dong. Ya konsisten, tak ada hubungan. Siapa yang mau menghubungkan? Kalau konsisten begini ya, kalau konsisten artinya ketika Kristen memahami, menghayati bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tidak bisa diatur, diukur oleh Islam. Dan juga yang ngatur, yang ukur siapa? Dengarkan dulu ya. Diatur, diukur oleh Islam, atau bukti Yesus Tuhan itu harus berdasarkan pernyataan atau pertanyaan yang dibuat Muslim. Contoh, Mbak Aritonang tanya, mana ayatnya Yesus yang mengajarkan meyakini Tuhan lebih dari satu? Loh, artinya itu sudah membuat suatu patokan Mbak Nora supaya pertanyaannya tidak ditemukan ayatnya. Saudara, begini saudara, saya jelaskan ya. Kenapa Nora ngomong seperti itu tuh ada dasar. Dasarnya bukan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab sucinya orang Islam, enggak. Dasarnya itu justru mengutip dalil yang ada di Bible dalam Perjanjian Baru. Nih saya kasih tahu Anda ya. Dalam Markus pasal 12 nomor 29, Yesus itu bilang, Pak, dia mengutip kitab Ulangan itu. Mungkin Anda tahu. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal, tunggal itu satu, satu tak berbilang, satu satu-satunya. Sedangkan konsep ketuhanan yang Anda imani sebagai seorang Protestan itu Tuhan ada tiga di dalam satu. Sesuai nggak kira-kira? Nah, itulah pentingnya bahwa dalam kami menghayati, mengimani ketuhanan kami. Susah angel. Iman ya susah. Izin, Bang Iqbal ya, coba kita. Silakan Bang Baru. Mengingat teman-teman ya, karena konten Kumlangka, coba kita ikutin ya cara berpikirnya Dinda Kristen ya. Oke, coba kita ikuti cara berpikir kalian teman-teman Kristen, di mana dalam iman kalian ya silakan atau Kristiannya mau ngomong dulu silakan, tapi nanti ketika saya berbicara jangan ditimpal ya, silakan. Karena begini, kita Perjanjian Baru itu ya, latar belakangnya munculnya kitab ini karena dari fakta bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Nanti Anda bisa baca dalam Yohanes 21 atau 20 ayat 19 bahwa maksud Injil ini ditulis ya. Artinya begini saudaraku ya, bahwa intisari ya kitab Perjanjian Baru itu ada itu karena di latar belakang Yesus adalah Tuhan ya. Jadi seandainya Yesus hanya nabi saja ya, itu tidak akan ada Pak Perjanjian Baru. Kita kan tahu toh, dalam kitab Perjanjian Baru ya, secara garis besarnya itu semuanya menulis tokoh sentral tentang Yesus ya. Misalkan dalam 4 Injil menulis kelahiran, kisah hidup Yesus, kematian, dan naik surga. Kemudian kisah para rasul menulis para rasul yang menyebarkan nama Yesus sampai di luar Israel. Kemudian surat-surat rasul itu menulis tentang yaitu ajaran-ajaran rasul yang bersumber kepada Yesus. Kemudian tutup kitab Wahyu intinya adalah menulis tentang nanti Yesus akan datang kedua kali. Jadi dalam Perjanjian Baru itu punya garis besar tokoh sentralnya tentang Yesus, Pak. Jadi jika Yesus bukan Tuhan, maka tidak akan ada kitab Perjanjian Baru, gitu loh saudara. Tapi cara memahami ketuhanan Yesus itu tidak bisa diatur, diukur, atau dibuat di framing menurut Islam, nggak bisa Bang.
Saya tahu kok, semua Islam membuat pertanyaan-pertanyaan jujur saja, sulit untuk dijawab. Jujur saja, tidak ada ayatnya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada ayatnya. Nah, itu bukan tolak ukur kebenarannya, Pak. Karena kami meyakini Yesus adalah Tuhan dalam wujud keberadaannya sebagai manusia, bukan dalam wujud apa adanya Tuhan gitu loh. Sehingga ada sisi manusia yang muncul dalam pribadi Yesus. Oke, sudah boleh saya tanggapi? Christian? Pak Christian, sudah boleh saya tanggapin? Bentar ya. Jadi ketika kami sudah boleh? Oh belum? Benar. Jadi Anda harus tahu ya, bahwa latar belakang kitab perjanjian baru itu dari dasar kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, maka tidak akan muncul kitab perjanjian baru. Ngantuk. Dan cara Kristen memahami Yesus adalah Tuhan itu tidak bisa diatur, diukur ya oleh saudara kita Muslim, ya. Serasa di gereja ya, Bapak Rudi. Memang ada ada pertanyaan atau pernyataan Muslim, ya, yang sulit dijawab. Ketika sulit dijawab bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Itu loh Bang ya. Karena konsep dasar Kristen itu adalah memahami dalam pelajaran Kristologi. Saya serasa di dalam gereja ini kalau kelamaan. Dua natur Yesus, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Oke. Dan ketika Anda nanti bertanya Bang ya, saya jawab. Dan mohon maaf, jawaban saya pasti tidak sesuai dengan pikiran Anda. Dan Anda tidak boleh supaya jawaban saya sesuai dengan selera Anda, tidak bisa. Itu loh Bang, Anda bertanya monggo, tapi sudah boleh saya tanggapi? Oke, boleh saya tanggapi? Oh, belum. Jawabannya harus dipilih. Kalau tidak cocok jawabannya ya harus legowo. Ya. Ini diskusi Bang ya, monggo. Ya, kita diskusi aja Pak ya, pelan-pelan ya. Saya tanggapin Pak ya, boleh? Oke, ketika kita berdiskusi, kita tidak sedang berupaya memaksakan kehendak kita untuk orang lain atau kehendak orang lain terhadap kita, menyamakan iman kita dengan iman orang lain atau menyamakan iman orang lain menurut dengan iman kita, ya. Tapi kita komparasikan dan kita selaraskan dengan apa yang tertulis dalam kitab kita. Kita hadir di sini tidak sedang mengintervensi keimanan kalian di mana kalian menuhankan Yesus, di mana kalian menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Cuman kami hanya sedang berupaya menggali informasi tentang ketuhanan Yesus ini tadi, ya, Yesus ini sendiri. Nih saya buat coba kerangka cara berpikirnya ya, buat Pak siapa ini Christian. Polemik yang terjadi dari 2025 tahun yang lalu itu adalah Yesus adalah Tuhan. Yang perlu saya tanyakan di sini, Yesus adalah Tuhan ini menurut siapa? Menurut Bapa? B. Menurut Yesus? C. Menurut murid-murid? D. Menurut Paulus? Atau menurut Kristen itu sendiri? Polemik yang ada, Yesus adalah Tuhan yang merupakan bagian dari iman Kristen. Ini menurut siapa? Menurut Bapak, Yesus, murid, Paulus, atau Kristen? Silakan. Jangan menurut Yesus. Ya, buktinya apa? Dari ucapan. Sebentar Pak ya, saya klik dulu ya. Saya klik ya Pak ya, menurut Yesus ya. Nih, saya klik di sini menurut Yesus. Nah, jika memang Yesus adalah Tuhan menurut Yesus itu sendiri, ya, muncul pertanyaan. Yesus yang kalian maksud Yesus yang mana? A. Yesus anak Maria dalam Lukas 1:31. B. Yesus yang menemui Yesus yang menemui Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsik, KPR 9 nomor 3 sampai 5. D. C. Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos yang tertulis dalam Wahyu 19 nomor 16.
Nah, Bapak udah katakan tadi ya, Yesus Tuhan menurut Yesus itu sendiri. Saya tanya dulu, Yesus yang Anda maksud adalah Tuhan, Yesus yang mana? A. Yesus anaknya Maria, seorang anak laki-laki yang tertulis dalam Lukas 1 nomor 31. B. Yesus yang menemui Paulus ketika dalam perjalanan di Damsyik dalam Kabar 9:3-5. C. Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Kenapa saya katakan ada beberapa Yesus di sini? Yang pertama, Yesus anaknya Maria. Di dalam Lukas 1:31 jelas malaikat menyampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yesus anaknya Maria, anak laki-laki. Yesus yang menemui Paulus ke Damsyik itu adalah Yesus yang dalam bentuk cahaya. Ya, udah pasti bukan anaknya Maria. Karena apa? Maria tidak pernah melahirkan cahaya. C. Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Jelas ini beda. Ini bukan Yesus anaknya Maria. Karena apa? Karena Yesus anaknya Maria tidak pernah punya tato di pahanya yang bertuliskan Raja di atas segala raja. Karena dalam Wahyu 19 nomor 16 dikatakan bahwasanya Yesus yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatannya, di pahanya itu ada tulisan Raja di atas segala raja. Sementara Yesus anak Maria, seorang anak laki-laki, tidak pernah menuliskan tato di pahanya Raja di atas segala raja. Sebelum saya mengarah kepada Yesus yang lainnya ya, saya mengkaji Bible, itu ada 6 Yesus di dalam Bible sebenarnya. Ada 6, cuma nanti takutnya Bapak bingung kan, saya bawa 3 Yesus saja dulu kan. Nah, menurut Bapak Kristian, Yesus yang mana yang Anda tuhankan? Yesus anak Maria, Yesus cahaya yang menemui Paulus, atau Yesus yang ada tato di pahanya yang menemui Yohanes? Yesus yang mana, Pak? Kalau saya jawab tidak cocok dengan selera Anda, tolong jangan ditertawakan ya. Iya, tapi saya harap cocok dengan apa yang tertulis dalam Bible Anda, Pak ya. Boleh ya? Boleh dong. Saya mengharapkan jawaban Anda selaras dengan apa yang tertulis dalam Bible Anda. Boleh dong, saya berharap begitu. Realistis itu harapan saya itu. Gitu loh. Ya, silakan. Yesus yang mana, Pak? Tidak boleh mengatur. Ya, iya, silakan. Yesus yang mana? Berdasarkan Bible tadi sudah saya katakan kan, latar belakang munculnya Bible kan karena Yesus adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak ada Bible jadi baru. Clear kan? Bapak, saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan, oke? Yeah. Yesus yang mana? Nomor 1, 2, dan 3. Itu semuanya pribadi yang satu. Yang pertama, itu wujud Yesus yang turun ke dunia jadi manusia yang dilahirkan melalui Maria. Yang kedua, itu dalam proses perkembangan, konteks sejarah. Ketika Yesus mati dan naik ke surga, Yesus dalam wujud keberadaan sebagai Tuhan, maka Yesus bisa menampakkan diri dalam sebuah penglihatan, sebuah cahaya kepada Paulus. Kemudian dalam kuasa ilahinya Yesus sebagai Tuhan setelah naik dan bangkit naik ke surga, maka bisa menampakkan diri dalam rupa yang mungkin berbeda dari biasanya ketika menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Jadi ini tidak ada 3 Yesus, 6 Yesus, tidak ada kan. Cuma inilah kuasa ilahi Yesus yang terjadi sehingga para murid-murid punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Begitu Bang ya. Ini jawaban saya tadi nggak cocok ya. Kalau nggak cocok, dan ya lagu aja lah. Oh begitu loh. Ternyata Kristen dalam memahami Tuhannya. Jangan, oh begini begitu, wah itu salah Bang. Anda sudah masuk ke tanah kami dan mengatur kami, tidak bisa. Oke Bang ya. Oke, saya tanggapin ya. Boleh saya tanggapin? Oke. Kalau Anda mau mengatakan dari ketiga Yesus yang kusampaikan tadi adalah pribadi Yesus yang sama, yang mengarah kepada Yesus anaknya Maria, Anda coba berikan datanya Pak. Anda coba berikan datanya, gitu loh. Karena Anda katakan tadi Yesus dalam rupa lainnya. Baca lagi Pak, KPR 9 nomor 3-5 Pak.
Ya, sosok Yesus yang ditemui Paulus, yang ditemui oleh Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, itu cahaya, Pak. Tidak pernah cahaya itu dikatakan rupa, Pak. Nggak pernah. Cahaya itu bukan rupa loh, Bapak. Sejak kapan pula ada bahasa atau pemahaman dalam pemahaman bahasa Indonesia mengatakan cahaya itu adalah rupa? Jika cahaya adalah rupa, silakan Anda lukiskan rupanya daripada cahaya. Dengar dulu lah, Pak. Bapak tadi ngomong aku diam. Bapak tadi ngomong aku diam gitu loh. Tapi ketika berbicara dengan Yesus dengan rupa lainnya, nggak bisa kita bantah. Memang di dalam Markus 16:12, Yesus itu pernah dilihat oleh dua orang laki-laki dalam rupa lainnya. Rupa itu seperti ini, Pak, atau seperti yang lainnya, yang penting dalam bentuk rupa. Di mana rupa itu memiliki tanda atau sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Yesus yang kedua dalam KPR 9 nomor 3-5 itu cahaya, Pak. Cahaya bukan rupa, kan gitu. Yang ketiga, Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos, yang saya katakan di pahanya ada tulisnya, bertuliskan raja di atas segala raja. Coba Bapak baca, Pak, di dalam Markus 15 dari nomor 8 sampai seterusnya, dikisahkan Yesus itu dilepaskan pakaiannya, Pak, diundi pakaiannya. Dia cuma pakai cawat, dipajang dia di atas yang salib, Pak. Orang yang menyaksikan penyaliban itu nggak pernah mengatakan di pahanya ada tulisan raja di atas segala raja. Kalau kalian yakin Yesus yang disalibkan itu adalah Yesus anaknya Maria, sama dengan Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos, dia kan disalibkan cuma dengan cawat saja, tidak bercelana, maaf Pak ya, dan juga tidak berbaju. Maaf nih Pak ya, dia nggak bercelana dan nggak berbaju. Jika saja pada saat itu dia muncul dengan rupa lainnya, di mana di pahanya ada tato tertuliskan raja di atas segala raja, maka Markus ketika menuliskan kitab Markus 15, dia juga mengatakan, ketika Yesus diundi pakaiannya, terlihat di pahanya sebuah tulisan yang bertuliskan raja di atas segala raja. Tapi narasinya Markus yang mengklaim bahwasannya dia mendapatkan informasi, bahkan dia hadir dalam iman kalian mengatakan pada saat penyaliban, tidak ada narasinya Markus mengatakan begitu, Bapak. Maka bisa diambil kesimpulannya gitu loh, bahwasanya sosok Yesus yang kalian tuhankan itu bisa jadi beda dengan sosok Yesus anaknya Maria. Dan saya bisa menunjukkan data bahwasanya Yesus anaknya Maria tidak ikut dalam penyaliban. Bahkan Yesus anaknya Maria sendiri tidak menyaksikan penyaliban. Atas dasar apa kau berkata begitu, Faruk? Nah, Bapak baca dalam Lukas 22 nomor 69. Ketika Yesus yang mau disalibkan ini dihadapkan di depan pemuka agama pada saat itu, di depan pengadilan agama, Yesus ini berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Jika yang berkata ini adalah Yesus anaknya Maria, lantas Yesus mana lagi Pak yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa, Bapak? Yesus yang mana lagi? Gitu loh. Makanya saya di sini hadir, kami teman-teman Islam hadir di sini tidak sedang mengintervensi iman kalian. Kami hanya berupaya menggali informasi. Kalaupun kalian menuhankan Yesus, Yesus yang mana kalian tuhankan? Tapi jangan paksakan pemikiran kalian dengan menanggalkan apa yang disampaikan Bible kalian, dan juga kalian tanggalkan juga akal sehat kalian. Karena nggak bisa kalian samakan Yesus anak Maria Lukas 1:31, Yesus yang menemui Paulus dalam KPR 9, dan Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos di dalam Wahyu 19 nomor 16, itu nggak bisa Bapak samakan. Itu adalah sosok dan juga pribadi yang berbeda. Yang satu anak laki-laki, yang satu cahaya, yang satu bertato pahanya. Pemahaman
ini tidak akan bisa kalian dapatin kalau kalian nggak baca Bible. Sah-sah saja kalian imani Yesus, entah anak siapa itu kalian tuhankan gitu loh. Tapi saya harapkan pemahaman itu hadir dari pembelajaran kalian, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Apalagi narasi yang kalian dengar dari manusia. Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku jika pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Paulus manusia, bapak-bapak gereja manusia, orang tua kalian manusia, nenek moyang kalian manusia, bahkan tetangga kalian manusia. Kalau kalian beribadah dan beriman berdasarkan apa yang dikatakan oleh seluruh manusia itu tadi, maka Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku. Tolong Bapak Kristian, dipastikan Yesus yang mana yang kalian tuhankan. Jangan sampai kau hadirkan 3 Yesus yang lainnya. Bingung kan nanti? Aku 3 aja yang kau hadirkan, jangan sampai 6, tambah bingung kan nanti. Silakan Pak Kristian, Yesus yang mana yang Anda tuhankan? Silakan. Jadi kalau kita mendasari ya, belajar secara dasarnya dulu, sebenarnya tidak ada Yesus lebih dari satu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa itu memang cara pernyataan Tuhan menyatakan dirinya kepada para rasulnya. Baik, Bapak datanya lah Bapak, datanya loh Bapak Kristian, datanya. Jika kamu menarasikan memang seperti itulah cara yang telah ditetapkan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya, di mana literasi itu tertuliskan Bapak. Tolong Bapak Kristian, saya ini 27 tahun di toko-tokoi sama pendeta, cukup sudah. Cukup lah, masa nggak bosan kalian? Nggak cukup bagi kalian noko-nokoi aku 27 tahun? Masa usia aku saat ini sudah 40 tahun mau kalian toko-tokohi lagi aku? Nah, kasih datanya Bapak Kristian, di mana tertulis literasi mengatakan ya, kehendak dari Tuhan itu adalah kehendak dari Tuhan untuk memperkenalkan dirinya melalui wujud Yesus itu tadi. Di mana Bapak? Sekarang saya tanya, datanya di mana? Di mana ada ayat yang menulis Yesus itu ada 3 tokoh yang berbeda? Ada enggak? Atau 6 tokoh yang berbeda? Bapak, dia ayat yang mengatakan itu tidak ada memang Pak. Saya akui tidak ada. Tidak sama, tidak ada. Tapi literasi yang mengarah ke sana itu ada Bapak. Itu menafsirkan literasi saya tunjukkan data ke Bapak ini loh. Literasinya ada. Lukas 1:31, KPR 9 3-5. Wahyu 19 nomor 16 kan ada literasi datanya Pak. Ada sumber kredibelnya, di mana ketika dikaji ternyata memang itu adalah Yesus yang berbeda. Kalau Bapak mengatakan itulah kehendak dari Tuhan itu sendiri memperkenalkan Yesus dalam bentuk seperti itu, datanya di mana? Bukan tafsir loh. Ini loh ya. Mana Bang Iqbal tadi? Bukan. Lukas 1 menjelaskan proses Yesus lahir ke dunia. Ya, dia lahir ke dunia. Oke. Ketika dia dilahirkan ke dunia, sebelum dia dilahirkan ke dunia, dikabarkan kepada Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki atau cahaya. Ini proses kelahiran Yesus. Gitu loh. Iya, proses kelahiran Yesus. Sebelum proses kelahiran Yesus, malaikat, bukan saya ngatur loh Bapak, malaikat mengkabarkan kepada Maria dia akan melahirkan seorang anak laki-laki atau cahaya. Sekarang saya tanya, ketika Yesus menjumpai Paulus di padang gurun, apa salahnya kalau dalam bentuk cahaya? Lo salah lah Bapak, ya Allah. Jelas salah lo Bapak. Lukas, dengan dulu Bapak udah bertanya ke saya ya. Sabar dulu Bapak. Bapak sabar dulu Bapak. Bapak sabar dulu Bapak. Saya jawab ya. Polemik, sabar dulu Pak Kristian.
polemik tentang Yesus dengan rupa lainnya, atau polemik tentang Yesus lebih dari satu, ini bukan kami yang mengangkat, Bapak. Bukan kami yang mengangkat. Yesus sendiri mengatakan Yesus itu lebih dari satu, dia yang ngomong. Nih datanya saya kasih ke Bapak nih. Yesus sendiri yang ngomong bahwasanya ya sosok Yesus itu lebih dari satu. Dia yang ngomong ini, saya angkat dari Lukas 21 nomor 8. Makanya kalian teman-teman Kristen, kalau kalian mau belajar Bible, belajar kalian sama aku biar bisa kalian jadi pendeta. Banyak nanti kalian dapat puluh-puluh. Bisa buktikan Pak ya. Nih, Yesus yang memperkenalkan ada Yesus lain yang selain dirinya. Nih perkataan Yesus ini. Apa kata Yesus? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dipertegas lagi oleh Yesus dan berkata, akulah Yesus. Yesus yang memperkenalkan kepada kalian di dalam Bible bahwasanya sosok Yesus itu tidak hanya satu. Dia memperkenalkan akan ada Yesus yang lainnya, di mana Yesus yang pertama ya memperkenalkan dirinya dengan nama. Yesus yang kedua memperkenalkan dirinya dengan rupa. Di sini menggunakan diksi akulah dia. Nah, narasi yang kedua ya. Narasi yang kedua, kita buka dalam Markus 4:24 ya. Nomor 23 sampai 24 nih. Matius 24 nomor 23 sampai 24. Ini narasi Yesus mengatakan akan ada banyak Yesus, kata dia. Apa kata dia di sini? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, Yesus sudah bilang ini, kalau ada orang bilang ke kau, lihat Mesias atau Yesus ada di sini, atau Mesias Yesus ada di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Paulus mengatakan ada Yesus ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Yohanes juga mengatakan ada Yesus di Pulau Patmos. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Apalagi di zaman sekarang, murtadin penipu mengatakan Yesus ada di kamar mandi mall. Apalagi murtadin penipu itu mengatakan dia Kristen karena nengok Yesus di kamar mandi mall. Maka Yesus dalam Matius 24 nomor 23 mengatakan jangan percaya. Jadi Bapak Kristian, narasi yang mengatakan lebih dari sosok Yesus yang tersampaikan atau terkisahkan dalam Bible itu bukan berasal dari kami, bukan berasal dari kami para apologet Islam yang kalian anggap berupaya menghinakan, merendahkan iman kalian. Enggak, ini berasal dari narasi Yesus itu sendiri. Dia yang mengingatkan kepada murid-murid yang tertulis dalam Lukas 21 nomor 8 untuk waspada akan si penyesat yang akan mendatangi kamu. Apakah datang si penyesat itu menemui murid? Datang, pasti datang. Kalau tidak datang berarti Yesus telah berbohong dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23 sampai 24. Bapak Kristian dan teman-teman Kristen lainnya nggak bisa mengelak lagi. Nggak bisa kalau kalian mengelak lagi tentang sosok Yesus yang lebih dari satu di dalam Bible. Kalau kalian mau tetap kekeh menuhankan Yesus, itu iman kalian, silakan. Tapi tolong narasikan kepada kami, beri jawaban kepada kami, Yesus yang mana yang kalian katakan Tuhan? Yesus yang mana? Silakan Pak Kristian. Pak Kristian, jangan di-mute lah Pak Kristian, silakan. Sudah, tak bicara sudah selesai belum?
Iya silakan. Yesus yang mana Pak? Kita tahu isi hatimu, pikiranmu, firmanmu ya dalam memahami agama. Bapak, Bibelmu lagi ini mengatakan Bapak jangan kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oh, Bibelmu yang bilang. saya ngomong Dengar dulu, jangan kau hakimi isi hatiku, jangan kau hakimi isi kepalaku. Bibelmu mengatakan jangan kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Makanya aku bilang sampai dari dulu sampai detik ini aku belum temukan teman-teman Kristen yang percaya sama Bibelnya. Tolong Bapak jangan jadi hakim atas hati dan juga pemikiranku. Kita kembali saja kepada apa yang kita kaji ini, gitu loh. Yesus yang mana yang kalian tuhankan, yang kalian nyatakan Tuhan, teman-teman Kristen? Silakan Pak Christian. Oke, jadi Anda mengatakan ada lebih dari satu Yesus, itu adalah masuk ranah dalam penafsiran ayat. Bukan saya yang mengatakan Bapak. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23 sampai 24. Aduh. Bebui mulutku ngasih data lo, bebui. Bukan saya yang mengatakan Bapak. Yesus yang mengatakan waspada terhadap si penyesat yang datang menemui kamu memakai namaku. Kan berarti akan ada Yesus yang ngaku, ada sosok lain mengaku-ngaku dirinya Yesus. Gitu loh. Bahkan dia mengaku dia adalah aku, kata Yesus. Berarti dari literasi narasi yang disampaikan Yesus ada Yesus yang lainnya gitu loh. Silakan. Maca parodia. Jangan di sini, jangan di sini. Kamu menguasai di sini. Ya DM gimana DM? Kok DM? Bapak jatuh cinta sama aku ya? Kita udah ketemu ini loh Pak, kok DM-an pula nih? Masalahnya kamu bisa memframing, ngomong bebas seperti itu. Saya ngomong kok kamu framing loh Bapak, datamu itu loh Bapak. begini loh. Bibelmu yang berbicara. Makanya aku bilang ketika Kristen dibacakan Bibelnya dia akan membantah. Tapi ketika Kristen berbicara atau membacakan Al-Qur'annya Islam, Kristen akan menambah. Ini kenyataannya. Kalau Islam membacakan Bibel, Kristennya membantah. Kalau Kristen yang bacakan Al-Quran, ayatnya nambah. Gitu lagi. Sekarang saja kita diskusinya, Bapak. Jangan melalui DM lagi. Aku sudah punya istri. udah diam. Ya silakan. Yesus yang mana yang kalian tuhankan? Silakan. Ya. Jadi seandainya teorimu benar ya, emang ini berdasarkan ayat Quran apa ayat kitabmu, nah, tapi ayat kitab yang sudah kami bacakan dan kamu sudah punya mindset bahwa harus seperti ini, Yesus lebih dari satu gitu loh. Padahal Kristen tidak butuh memahami ayat itu, harus mengikuti kami, Bang. Masalahnya itu loh, Bang. Silakan kamu berpendapat seperti monggo. Tapi intinya, seandainya Yesus lebih dari satu, Bang, nggak ada kitab perjanjian baru. Terus buat apa kitab perjanjian baru ditulis kok ada 3 tokoh yang berbeda? Yang namanya Yesus. Kan tidak mungkin gitu loh, Bang. Sekarang saya tanya, Bang. Tolong ditanya jawab ya. Apakah agama, berarti kan Bang ya, apakah agama para penulis kitab perjanjian baru? Ya, Bang ya. Bentar Pak Christian, bentar Pak Christian. Kalau kita mengkaji itu, materi kita udah lompat Pak. Jangan lompat-lompat dulu Pak Christian. Sabar Pak Christian. Ini dataku berikutnya. Menunjukkan, membuktikan Yesus itu memang banyak Bapak. Ya. Dengar sabar dulu Bapak Christian, sabar dulu Pak, dimit dulu Pak. Ini edukasi Pak.
Kalau Bapak bisa menelaah atau menerima ilmuku ini, Bapak akan menjadi pendeta yang hebat, yang banyak puluh-puluhnya. Sabar dulu. Ya. Kepada teman-teman yang di bawah, saya akan buktikan Yesus itu memang lebih dari satu. Ini buktinya teman-teman ya. Ini kisahnya ini Bang. Aku dulu bacanya nih Bang. Terkejut aku dulu Bang. Nih ya. Lukas 22 dari nomor 1 kita baca ya. Kan teman-teman Kristen sering bilang perikopnya. Ini perikopnya. Rencana untuk membunuh Yesus. Ya kan dari nomor 1 terus ini ya. Baru perikop kedua, Yudas mengkhianati Yesus. Ini kisah panjangnya nih Bang. Nih. Ya, yang jadi poin yang mau sampaikan ini di nomor 69-nya. Nih ya, nanti tengok ya, Yesus dihadapkan di pengadilan agama. Ini masih proses penangkapan. Nih teman-teman ya, nih. Nah, ini dia ya. Yesus dihadapkan di mahkamah agama. Yang poin yang mau sampaikan di sini yang jadi poinnya, ini nomor 69-nya, Bang. Nomor 69-nya, Bang. Apa kata Yesus di sini? Ya, nanti aku narasikan Bang ya sebelumnya Bang ya. Kenapa aku yakini berdasarkan data ini memang menyatakan Yesus itu lebih dari satu. Ya, karena berdasarkan kitab Markus tadi ya 16-12 tadi ya, dia bisa berubah rupa, dia bisa hadir dengan rupa yang lainnya. Apa di sini dikatakan? Mulai sekarang anak manusia. Kabur dia. Oh nggak apa-apa Ustaz ya, sedikit ini mengurampungkan ini ya, walaupun dia kabur ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang berbicara ini siapa? Yesus. Jika yang berbicara ini adalah Yesus anak Maria, lantas siapa anak manusia yang dikatakan Yesus anak Maria yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Siapa? Akan tetapi sosok yang berbicara ini, sosok yang diyakini Yesus oleh teman-teman Kristen yang berbicara dalam Lukas 22:69 ini seakan-akan memberikan tanda. Seakan-akan ini teman-teman ya, tidak ada tertulis memang, tapi seakan-akan memberikan tanda bahwasanya aku ini bukan dia loh, aku ini bukan Yesus anaknya Maria loh. Dari narasi yang mana itu? Nih, kita baca dari sini teman-teman ya. Dari 67-nya, ya. Nih, dari nomor 67 dikatakan. Katanya, jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Ini orang yang mengadili dia ya. Jawab Yesus, apa jawabannya ini? Keren kali Bang jawaban ini Bang. Udah mengarah ke sana ini, tahu nggak? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya, kata dia. 68-nya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Nah, dia ini kasih kisi-kisinya, kodenya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ingat kalimatnya teman-teman ya, di 68 ya, 67-nya ya. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Ingat ya, narasinya ya, dia mengatakan sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tak akan percaya. Dia seakan-akan mengatakan begini teman-teman, kalau aku bilang pun aku bukan Yesus, kok nggak akan percaya? Dia percaya kalau pasti. Karena apa? Sosok yang sudah digantikan ini dia menyaksikan mukjizat perubahan itu tadi. Dia lihat dengan mata kepalanya. Dia pun nggak tersadar loh, kok jadi aku yang di sini. Karena di luar nalar dia, karena dia sudah berputus asa, dia bilang, sekalipun ku katakan kepada kamu, kau nggak akan percaya. Kalaupun aku mengajukan pertanyaan kepada kamu, sekalipun kau nggak akan menjawab, kata dia. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sayangnya Bang, literasi itu cuma sampai ayat 71 aja. Makanya aku bilang teman-teman Kristen, yang kalian butuhkan itu bukan rumah apologet. Yang kalian butuhkan itu bukan apologet Kristen, bukan. Yang kalian butuhkan adalah sisihkan waktumu, ya, pemikiranmu, hatimu untuk membaca dan memahami Bibelmu. Inginkan dengan imanmu. Lihat,
Setelah kau baca Bibelmu, ku tanya samamu, masih berani kau menyatakan dirimu Kristen? Coba teman-teman tapping di bawah. Tapping teman-teman di bawah. Hah? Sesuatu yang menjadi pemikiran nggak itu? Jika memang itu adalah Yesus anak Maria, kenapa dia berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan? Sudah duduk, kata dia. Sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yesus yang mana lagi itu? Jangan ada dulu ini. Kecuali kalau dia bilang akan duduk, ya kan? Iya, akan duduk. Bisa saja mengarah kepada dia anak manusia itu tadi kan, meskipun tidak harus dia, karena bukan cuma dia manusia kan, gitu loh. Cuman di situ diksinya sudah duduk. Teman-teman Kristen, kalau dibaca kejadian yang sudah terjadi, apa itu? Peristiwa yang sudah terjadi. Iya, kejadian yang sudah terjadi. Kalau di dalam bahasa Arab pemahamannya itu disebut dengan fi'il madi ya, Ustaz Dio ya, fi'il madi ya, yang sudah terjadi. Kalau kita pahami dalam bahasa Arab, grammar bahasa Arab, itu fi'il madi, kata kerja yang sudah terjadi, fi'ilun madi, sudah duduk kata dia, gitu loh, sudah berlalu, sudah kejadian. Agak-agak jago lah aku sedikit nahwu ya, agak nahwu. Kalau di dalam Inggris itu namanya past tense. Iya kan? Ayo, apa itu? Kalau di dalam Inggris itu namanya past tense, kejadian yang sudah lampau. Ayo silakan buat adik-adik Oten yang mau naik lagi silakan. Kalau diskusinya kayak Bapak Christian tadi itu enak teman-teman. Penting nggak menghujat ya. Itu apa itu? Oi. Kau tengok dulu. Nih ada kukirimkan di WA nih. Sebentar ya. Mana namamu ini? Kenapa? Nih ada kukirimkan gambar. Gambar apa? Tengoklah. Oh. Iya kan? Yang ngirim siapa? Ini aku tengok tadi, aku cek, nggak usah sebut namanya, aku cek, nggak sadar gitu loh, dia buat video itu yang ada. Aduh, Viti nih, ini Viti. Nih. Aduh. Tuh. Bahaya. Aku tadi cek loh. Itu ada 2 VT-nya itu. Untung yang menengok tuh cuma 3 loh. Aku tengok yang menonton cuma berapa lah. Udah dihapus belum? Belum lah. Ya telepon lah itu. Gak enaknya itu pula. Telepon lah. Kesalahan itu harus dilurus. Ya. Iya, kesalahan itu harus diluruskan, bukan didiamkan. Oke. Ya, oke. Oh, ini ada segian nih. Tap layar teman-teman ya. Erling Madonna coba. Ada nggak orangnya? Loh, mana orangnya? Loh, lah ya, ini.
moderatornya ini kan moderator. Kerja sendiri ya, Wak. Oke, Romi Akasi setelah bergabung. Romi Akasi, halo Romi Akasi. Sal, bantulah Sal, naikin orang Sal. Bang Paru, Bantu naikkan orang lah, aduh. Kerjalah Sal. Kita harus semangat kerjanya loh. Ayo semangatin moderator teman-teman. Moderator semangatin teman-teman. Ini si Sal moderator ini teman-teman. Tolong teman-teman silakan disemangati moderator. Tahu kalian cara memberikan semangat sama moderator kan? Ya kan? Kalian tahu kan cara menyemangati moderator kan? Semangati moderator biar semangat dia naikkan orang. Ayo teman-teman semangati moderatornya. di subscribe aja YouTube aku dulu. Semangat bukan gitu. Memberikan semangat sama moderator bukan menuliskan, bukan taping semangat, bukan gitu. Nah kayak Bang Ai Pasaribu, Bang Hajalan, Laiku Anindya Stompur, Pak Mohmar ini. Nah gitu moderator cendir dia kan. Ya. Gitu. Bang Paru, moderator Bang Paru, bantu teman-teman bersemangat dia. Bang Paru, bantu subscribe aja YouTube aku bilang Bang Paru. Jadiin 1K biar bisa live YouTube. Iya, apa nama YouTube-mu? Oh, iklan kena. Bentar-bentar berku namanya ini. Bentar-bentar ya aku ambil dulu. Ini Gun, kasih paus moderatornya. Aduh jangan jujur kali dong Gun. Jangan menyampaikan dengan kalimat yang jelas lah, agak-agak sarkas sedikit loh Bang. Digenapkan ke 1K teman-teman, moderatornya bersemangat. Masih kayak 2K. Karena kalau moderator nggak semangat, hostnya itu kerjanya double jadinya. Nah ini Bang Paru, Ya udah cepat lah Sal, iklankan YouTube tahu. Iya ini sambil ku naikkan ini orangnya ini. Bantu subscribe YouTube akunnya. Jangan ditunjuk Sal, kena nanti Sal. Oke udah. Disebut aja Apologet Sal Pasaribu namanya. Apologet Ya, Sal Pasaribu teman-teman namanya. Baby mana Bang? Tadi dia datang, cuman nggak ngomong, turun dia. Naikkan Sal. Oke, sembari ngobrolnya masih Siaga Gulo ya. Halo Siaga Gulo. Ya, selamat sore Bang Faru. Ya, Islam Kristen Siaga Gulo. Kristen. Ya, silakan. Apa yang mau didiskusikan? Apakah kita mau melanjutkan diskusi sebelumnya atau kamu naik kemari membawa materi yang baru? Silakan Siaga Gulo. Ya, ini mau membawa materi yang baru nih Bang. Ya, apa itu? Tentang mau nanya Tuhan kita itu apa sama ya? Karena ada kata-kata Allah itu. Ini AST turunkan dulu noise. Oke, gimana tadi Gulo? Tuhan kita itu apakah sama karena ada kata-kata Allah itu?
Oke, apakah Tuhan kita ketika kamu gunakan diksi kita, berarti di situ mencakup antara saya yang Islam, kamu yang Kristen, gitu kan dulu? Iya betul. Oke, nah, apakah Tuhannya Islam itu ada? Ada. Adakah data yang menjelaskan ke situ? Ada. Surat Toha ayat 14. Kan gitu. Di situ Allah memperkenalkan dirinya, bahwasanya Dia adalah Tuhan. Kan gitu. Sekarang aku tanya, apakah orang Kristen itu punya Tuhan? Punya. Allah Bapa itu kan anaknya. Sabar dulu, sabar dulu Dinda dulu, sabar dulu. Jika memang teman-teman Kristen itu punya Tuhan, coba sebut satu ayat dalam Bible di mana ada satu sosok yang memperkenalkan dirinya adalah Tuhan untuk orang Kristen. Mana? Memang nggak ada, Bang. Ya udah. Nggak udah, karena datanya nggak ada berarti kau nggak bertuhan. Bagaimana kau gunakan diksi kita? Apakah Tuhan kita sama? Kau ajukan pertanyaan gitu. Apakah Tuhan kita sama? Kan gitu. Aku bertuhan, kamu tak bertuhan. Bagaimana mau kau samakan sesuatu yang ada sama sesuatu yang nggak pernah ada? Berarti diskusinya nggak bisa, kan gitu. Nggak bisa dibandingkan ini sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tidak ada. Di akunya ada, di kau tidak ada. Maka materi itu tidak bisa kita angkat. Karena apa? Ketika materi itu diangkat, baru kita prolog, kamu sudah terberak pasti. Coba materi yang lain aja dulu kita kaji, silakan. Karena ternyata kau nggak bertuhan, silakan. Ya, begini Bang Faruk. Sebenarnya saya ini penasaran dan agak bingung sedikit karena di dalam Alkitab kami ada kata-kata tertulis di situ Allah. Ya. Di dalam juga Al-Quran ada kata-kata Allah. Allah kami itu adalah anaknya Tuhan Yesus, ya, yang mengutus Tuhan Yesus Kristus kami. Jadi kalau di Al-Quran, kalau Allah itu sebagai apa itu pandangan orang? Oke, saya uji. Oke, saya uji dulu ya pengetahuan di dahulunya ya. Boleh? Boleh. Al-Quran kami sepengetahuan dulu itu berbahasa apa? Bahasa Arab. Arab, keren, Arab ya. Selanjutnya, Bible kalian yang dalam yang perjanjian lama itu dalam bahasa apa? Taurat. Iya, perjanjian lama Biblemu itu bahasa apa? Bahasa Ibrani bukan? Iya, Ibrani. Perjanjian baru itu bahasa apa? Perjanjian barunya bahasa apa dulu? Bahasa Indonesia. Ya Allah ya. Perjanjian lamanya bahasa Ibrani, perjanjian barunya itu bahasa Jawa, Jawa lagi. Perjanjian barunya bahasa Yunani, kan gitu. Ya, ingat ya. Perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Al-Quran itu menggunakan bahasa apa tadi dulu? Bahasa Arab. Arab. Nah, sekarang kita buka datanya ya. Nih, berdasarkan KBBI ya. Iya, mungkin. Ini berdasarkan KBBI. Nih, bentar ya. Taruh besarkan diriku dulu. Oke. Ulang balikkan ya. Nih. Berdasarkan KBBI bahasa Indonesia. Nih, bentar ya, geser lagi ya. Loh, nggak bisa.
Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa apa? Atau bacaan kau dalam Latinnya Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, ya bahasa Arab. Oke, sekarang saya uji lagi. Tadi perjanjian barumu dalam bahasa apa dulu? Yunani. Perjanjian lamamu dalam bahasa apa dulu? Ibrani. Sementara kata Allah berasal dari bahasa apa dulu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, jadi berdasarkan ya data dan narasi kita sampaikan, ya, apakah pantas kata Allah ada dalam terjemahan Bibelmu dulu? Ya. Hah? Enggak ada. Apakah Allah itu kan- pantas? Dengar dulu. Ya, kita udah kaji tadi. Perjanjian lamamu bahasa Ibrani, perjanjian barumu bahasa Yunani, Al-Quran bahasa Arab. Kata Allah di dalam KBBI dikatakan itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, sekarang saya tanya, ketika perjanjian lama kitabmu bahasa Ibrani, kitab perjanjian baru kitabmu bahasa Yunani, apakah pantas? Apakah masuk akal ketika terjemahan Bibelmu ada kata Allah? Ya, saya sih berpikir masuk akal karena betul nggak masuk akal. Nah, ya kenapa masuk akal kau katakan kenapa? ya karena kan itu kan kitab, sedangkan yang Bang Faruk bacakan tadi kan itu di apa? Al-Quran, bukan? Dinda, aku mengatakan memang Bibel kau kitab, nggak pernah aku bilang itu bungkus cabe. Kau narasikan dengan disiplin ilmu lah ketika kau katakan masuk akal gitu loh. Kalau memang masuk akal, kau berikan narasinya, kau paparkan. Bible kau perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani, gitu loh. Al-Quran kami bahasa Arab. KBBI kita buka mengatakan Allah itu nama Tuhan dalam bentuk bahasa Arab. Tahu-tahu dalam terjemahan Bibel kau yang bahasa Indonesia ada tertulis kata Allah yang merupakan bahasa Arab. Masuk akal nggak menurutmu? Ya, masuk. Agak membingungkan juga. Iya, masuk akal apa tidak Dinda Gulo? Ya, masuk akal juga. Sudah, jika memang masuk akal, silakan kau narasikan kenapa kau katakan masuk akal. Tapi aku berharap ketika kau mau menjelaskan tentang pemahaman akal, aku harap kau menjelaskan juga menggunakan akal. Silakan. Silakan. Karena makanya saya bilang masuk akal karena tertulis di dalam kitab. Tapi yang membingungkan ini untuk yang menuliskan di kitab ini bahasa Indonesia ini entah dari mana, entah dari Ibrani, entah orangnya dari mana, kan gitu. Inilah yang membingungkan saya ini. Sebenarnya jawabannya mudah Gulo. KBBI sudah mengatakan kata Allah itu nama Tuhan dalam bentuk bahasa Arab. Oleh karena itu, ketika Bibel kau yang Ibrani dan Yunani mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, harusnya gunakan bahasa Indonesia. Jangan terjemahan bahasa Yunani mau diterjemahkan ke Indonesia nyangkut ke bahasa Arab. Kenapa bisa begitu? Nah, gini, bentar dulu. Nih, aku meninggalkan sebuah handphone. Aku membuat sebuah handphone lah, ya. Aku menulis sebuah buku, di mana buku ini kutuliskan dalam bentuk aksara Batak, gitu loh. Aku penulisnya orang Batak. Nah, buku ini pantas untuk orang Batak atau untuk orang di luar Batak? Khusus orang Batak. Orang Batak. Ketika buku ini ada di orang Jawa, dia bisa nggak dia dikatakan mencuri? Ya, bisa. Nah, udah habis.
Begini, selesai. begini Bang Farouk, iya kan? Abang bilang tadi kan, maksudnya macam orang Batak menulis bahasa Batak, ya kan? Begitu juga Alkitab ini orang Nasrani yang menulisnya. Siapa orang Kristen nulis Bibel? Siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Kristen dulu. Bukan Kristen. Ngarang aja kok bilang orang Kristen. Nggak Kristen mereka, makanya kalian nggak tahu Bibel kalian, nggak tahu kitab kalian. Bible Tapi itu yang- bukan kita. Dengar dulu. Bible itu bukan kitab. Tak pantas Bible itu dikatakan Alkitab. Karena apa? Arti kata Alkitab satu buku. Sementara Bible kalian itu terdiri dari 66 buku. Gitu loh. Jadi jangan kau katakan bahwasanya penulis Bible itu Kristen. Gak ada penulis Bible itu Kristen. Ya ada bulu. Oke Bang, tapi berarti yang jelasnya berarti berbeda ya Bang ya? Berarti kata-kata Allah itu berbeda ya? Nah, jadi gini, dalam penerjemahannya teman-teman Kristen khususnya LAI mengambil nama Allah yang merupakan nama Tuhannya teman-teman, nama Tuhannya umat Islam yang dalam bentuk bahasa Arab dijaploklah ke dalam terjemahan Bible kalian. Kenapa diambil? Ya mungkin market ya, salah satu marketnya biar laku ajaran Kristen mungkin kan? Biar laku gitu loh. Karena kalau jujur dengan terjemahannya nggak ada kata Allah di dalam original teks kitab kalian, nggak ada. Bahkan kata Tuhan pun arkontas di dalam perjanjian baru itu pun tidak ada. Yang ada itu apa Gulo? Theos. Apa arti Theos? Dewa. Gitu loh. Original di dalam original teks perjanjian baru pun begitu. Mereka menyebut siapa nama Tuhannya harusnya ketika diterjemahkan dengan nama itu tadi. Jangan ketika orang Batak ya, orang Batak, nah aku orang Batak, namaku misalkan Parulian. Ketika namaku diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia, kok namaku berubah menjadi Sutimin? Kan nggak masuk akal. Namaku Parulian Batak, diterjemahkan gitu. Kitab, sebuah kitab yang menceritakan tentang aku, namaku berubah jadi Sutimin. Berarti itu ngarang. Jadi gitu dulu ya. Kata Allah atau yang kalian baca Allah dalam terjemahan Bible kalian itu mengambil nama Tuhan umat Islam yang dalam bentuk bahasa Arab. Begini Bang, tapi setahu saya mana yang lebih duluan, Injil atau Al-Quran? Mana lebih dahulu, Injil atau Quran? Yang mana yang kau maksud Injil? Maksudnya Taurat itu. Taurat bukan Injil. Taurat kayak Taurat. Itu Maksudnya Nabi Alkitab. Musa. Injil kan Alkitab, bukan? Maksudnya pertanyaan di Farouk begini, Bang Siaga. Yang dimaksud sama Bang Siaga nih Injil yang mana dulu? Kalau yang Alkitab. dipegang sama kalian itu bukan Injil. Kan tadi udah dikatakan. Alkitab kami. Bible kalian tuh bukan Injil. Oh, dari mana bukan Injil? Nah, sebab Yesus menerima firman. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa Bible kamu adalah Injil, tunjukkan sama kami di mana Yesus menyuruh muridnya untuk menuliskan apa isi firman yang disampaikan dari Bapa kepada Yesus. Itulah saksi-saksi macam apa itu? Nah, Bang. Kalau yang namanya firman, ketika Nabi menerima firman, menyuruh muridnya untuk menuliskan, tidak ada dikatakan saksi-saksi, karena penerimaan wahyu itu tidak perlu saksi. Beda contoh ya, ketika Musa menerima firman, apakah ada saksi
yang melihat Musa menerima firman? Tidak ada. Gitu loh. Ya, Jadi antara Musa dengan Tuhannya. Nah, ketika Yesus mengatakan dia menerima firman dari Bapaknya dan disampaikan kepada muridnya dan muridnya menerima, pertanyaannya, mana isi firman itu? Kalau Anda katakan itulah saksi-saksi, firman itu tidak perlu saksi. oke. Di dalam pemahaman saya, Bu Ustadz, begini Bu Ustadz ya. Di dalam Jangan pemahamanmu, pemahaman Bibelmu. Kok pemahamanmu? Kami nggak butuh Maksudnya- pemahamanmu, Bang Siaga. Iya, pemahaman pengajaran saya loh, Ibu Ustadz, begini. Di dalam Ya. Alkitab itu kan sumbernya kan dari 10 hukum Taurat itu. Tidak, 10 hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Ya, setahu saya kan 10 hukum Taurat itu kan dipecahkan jadi ini, Alkitab ini. Alkitab kami ini. Bang, Itu 10 hukum Taurat itu hanya kepada Nabi Musa. Beda lagi seperti Mazmur atau Zabur kepada Nabi Daud. Nah, sementara Yesus menerima Injil. Artinya kabar baik. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus ketika menerima firman, mana isi firman yang diterima oleh Yesus itu? Sama seperti baginda Rasulullah Nabi Muhammad, ketika menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, beliau mengumpulkan para sahabatnya untuk menuliskan. Oke. Nah, itu jelas. Ketika para sahabatnya menuliskan, itu di cross check langsung oleh baginda Rasulullah oleh Nabi Muhammad langsung gitu loh. Jadi nanti mana yang tidak sesuai, mana perkataan yang tidak sesuai, itu nanti langsung di cross check. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah isi firman, pertanyaannya nanti begini. Ya, ketika Yesus menerima firman disampaikan kepada muridnya, kalau kamu mengatakan murid-muridnya itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pertanyaannya, kenapa cerita tentang kebangkitan Yesus itu menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbeda-beda? Oke. Bahkan pernyataan Yesus dengan pernyataan dari Paulus sendiri itu kontradiksi. Jadi clearnya apa? Bahwa Bible yang kalian pegang itu bukanlah Injil yang diterima oleh Yesus. Oke. Berarti intinya ya Ibu Ustadz ya, tulisan Allah itu tujuannya kan Allah itu sama kami kan yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa itu Bapa Yesus. Berarti dengan Allah yang di Al-Quran itu berarti berbeda ya Bu ya, tulisannya itu ya. Nah, itu harus Anda pertanyakan kepada Elai ketika menerjemahkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Karena kalau kalian ngotot bahwa Bapa itu adalah Allah itu sendiri, tunjukkan ya akar kata dari bahasa Yunani yang merujuk kepada kata Allah. Kalau di dalam Islam itu jelas huruf hijaiyahnya alif, lam, ha, yang dimana lam itu diberikan tasdid. Jadi dibaca Allah. Oke Bu, jadi itu makanya saya agak penasaran juga loh Bu, ini serius ini, karena kalau pikir-pikir, kalau memang itu Ibu Ustadz percaya dengan Allah kami itu yang menciptakan itu Bapaknya Yesus, berarti kenapa, saya mau bertanya kian, kenapa Ibu Ustadz itu nggak percaya dengan Tuhan Yesus, sedangkan Allah Bapa itu anaknya Yesus, kan gitu. Kita buka di sini ya, kita buka di sini. Saya ambil kutip satu data yang dimana nanti ada 3 data yang saya tunjukkan. Satu data di mana Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku, di mana yaitu umat apa? Umat Israel. Hanya, kata hanya itu berarti dikhususkan. Terus di dalam Markus 12 kalau tidak salah, Markus 12 ya toh, yang hai Bani Israel dengarkanlah, ya. Markus 12. Hukum yang utama. Ya, Markus 12. Ya. Markus 12 29. Di situ mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia mengatakan kepada Bani Israel. Nah, kita buka di dalam Yohanes 17. Oke, Bang. Kita buka ya Pak Siaga ya. Di dalam Yohanes 17, apa dikatakan Yesus? Nah,
Yesus mengatakan begini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini merujuk kepada siapa? Di sini perikopnya mengatakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti Yesus dikhususkan untuk siapa? Hanya untuk Bani Israel, yang dimana semua murid-muridnya adalah seorang Yahudi, kaum Yahudi, Bani Israel. Nah, kita baca berikutnya lagi. Nomor 9 itu poinnya Pak Siaga. Yohanes 17 nomor 9. Kristen harus tahu Yesus ini diperuntukkan untuk Bani siapa? Maka Yesus katakan hanya. Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Berarti Yesus berkata, aku berdoa ini hanya untuk Bani Israel. Oke, saya potong dulu Dimana itu, Bu, Yesus ya. mengatakan, sebentar, sedikit lagi. Yang dimana Yesus mengatakan, aku diutus hanya. Kalau Pak Siaga paham kata hanya, itu berarti tidak bisa untuk yang lain lagi. Pak Prabowo hanya untuk rakyat Indonesia. Tidak mungkin dia pergi ke Amerika, mau memimpin negara Amerika. Karena dia hanya khusus untuk negara Indonesia. Kata hanya. Nah, makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Untuk mereka Nah, kalau yang kalian mengatakan yang apa Yesus itu sebagai tadi, Bu? juru, Hah? Untuk mereka yang hanya memuliakan namamu, bukan? Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Orang-orang Yahudi itu menanti kedatangan Mesias. Ketika Yesus membuat suatu mukjizat, mereka meyakini bahwa telah ada nabi besar yang datang di antara mereka. Di mana Yesus dikatakan nabi besar oleh bangsa Yahudi? Kita buka di dalam Lukas 7. Oke, saya tunjukkan sama Bapak. Lukas 7. Nah, Lukas 7, kita baca dari nomor 11 ini, itu perikopnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kita baca yang poinnya ya. Ketika Yesus mengatakan, nomor 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ketika Yesus melakukan mukjizat besar Pak Siaga, orang Yahudi mengatakan apa? Seorang nabi besar, bukan Tuhan. Karena orang Yahudi meyakini bahwa apa? Setiap tanda-tanda kenabian kerasulan itu adalah ketika mereka melakukan mukjizat-mukjizat yang diberikan Tuhannya kepada mereka. Iya ya. Nah, jadi kalau kami mengatakan, kalian mengatakan Yesus itu juru selamat, Nora, yes, Yesus juru selamat hanya untuk Bani Israel. Karena Yesus sudah mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Iya. Oke, Bu. Itu tadi kan kata-kata Ibu tadi itu betul, kata-kata Ibu tadi itu. Ya, saya akui memang betul kata-kata Ibu itu. Yesus datang kepada Bani Israel. Nah, ya, yang pertanyaannya, kenapa Pak Siaga masih menyembah manusia, sosok manusia yang ternyata manusia ini selalu mengklaim dirinya hanyalah utusan? Iya, sebenarnya saya mengerti. Ya, saya nggak apa ya, karena saya mengerti itu bahwa kami tahu itu bahwa itu Yesus itu, Tuhan Yesus itu berarti anak Bapa di surga. Jadi begini, karena ada kata-kata tadi itu, Bu, untuk menyelamatkan Bani Israel kan, makanya kami juga berarti yang percaya kepada Dia.
Itulah yang pandangan saya. percaya kepada dia sebagai juru selamat bagi Bani Israel ketika Nabi Musa sudah wafat. Berarti yang mengikuti sama aja dengan yang mengikuti ajarannya ya Ibu Ustaz ya? Berarti Dia gini loh, begini. Saya kasih tahu ya, kedatangan Nabi Muhammad baginda Rasulullah sebagai nabi penutup itu membawa syariat baru. Apa itu syariat baru? Ya, di mana orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, itu dijanjikan masuk surga. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena syariat yang dibawa oleh Nabi terdahulu, seperti Musa, seperti Daud, seperti Nabi Isa, itu sudah habis, Pak Siaga, pada waktu zamannya. Udah habis. Karena mereka ini nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu hanya diperuntukkan. Hanya diperuntukkan. Nabi Musa kepada bangsa Israel, Nabi Daud demikian, Nabi Isa atau Yesus juga demikian. Makanya di dalam Matius 15, coba baik-baik Pak Siaga baca, dikatakan hanya. Nah, terus Nabi Muhammad bagaimana? Di dalam Al-Quran ada dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidaklah utus Nabi Muhammad itu hanya untuk semua manusia. Dia sebagai nabi penutup, membawa risalah yang baru, syariat yang baru, tetap mengajarkan ajaran tauhid, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yang dimana Yesus juga mengatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa kau dengar suaranya. Jadi Tuhan itu tidak bisa kau samakan dengan makhluk. Itu maksud Yesus. Oke. Tapi Kristen ini berbeda, Pak Siaga. Kristen ini memaksa Tuhan itu harus berwujud. Tapi Kristen nggak paham, ketika Tuhan itu sudah berwujud, itu adalah suatu bentuk kehinaan bagi Tuhan itu. Kenapa kehinaan? Tuhan itu tidak jadi maha suci lagi. Bagaimana mungkin kalian katakan maha suci, sementara maaf kata, dia keluar dari lubang vagina. Dia melakukan aktivitas kegiatan seperti manusia, seperti kadang mungkin dia sakit, keluar ingus, dia kencing. Itu kehinaan itu bagi Tuhan. Tapi bukan berarti kehinaan bagi manusia, karena memang kodratnya manusia seperti itu. Manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu, Pak Siaga. Nabi Muhammad makanya dikatakan, kenapa Nabi kalian tuh mati tidak bangkit-bangkit? Sebab Nabi Muhammad seorang manusia, di mana kodratnya manusia itu akan dimatikan juga. Akan dimatikan, baru akan dibangkitkan. Apa mungkin Tuhan itu harus mati, baru bangkit jadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Yesus itu dikatakan, dia harus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Apakah gitu syarat jadi Tuhan? Tuhan itu tidak perlu mati, Pak Siaga. Iya Bu, tapi begini Bu, iya kalau bukan itu kan yang jelas yang Ibu bilang tadi itu. Tapi begini, Allah Bapa itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah anaknya. Disitulah saya itu makin apa Bu? Bukan apa ya? Sekarang pertanyaannya begini, sebelum adanya Yesus, apakah Bapa sudah mengatakan dia itu memiliki apakah orang Yahudi tidak mengklaim dirinya adalah anak-anak Allah? Iya kan banyak seperti Musa, kan banyak nabi-nabi. Seperti apa kan Allah itu nggak menyatakan inilah anakku. Kenapa dia dikatakan begitu? Ya, inilah salahnya ya. Coba begini ya, Pak Siaga. Ketika dikatakan anak Allah, tapi tidak ada kalian untuk mau menafsirkan apa maksud dari kata anak Allah. Tapi ketika Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, Yesus adalah utusan, kalian di situ malah menafsirkan. Tapi giliran ketika Yesus dikatakan anak Allah, kalian tidak mau tafsirkan, yang dimana tidak mungkin Allah itu beranak. Kalau dikatakan anak Allah, apakah bisa saya mengatakan berarti Nabi Isa itu keistimewaannya itu sungguh luar biasa? Apa luar biasanya, Dek? Kecilkan. Kalau nggak di luar main, Dek. Luar biasanya apa? Dia dilahirkan dari seorang perawan suci, Pak Siaga. Yang dimana ibunya ini adalah keturunan dari orang-orang soleh. Yang kita tahu,
Mungkin Pak Siaga tidak diterangkan di dalam Bible Anda. Kalau di dalam Al-Quran itu sampai loh, sampai dikisahkan di dalam Al-Quran, sampai nama keluarganya Siti Maryam itu dibuatkan di dalam Al-Quran menjadi surah Ali Imran, di mana ayahnya dan ibunya Siti Hana adalah ya keluarga yang sangat terkenal kesolehannya. Dipilih keluarga itu untuk apa? Mereka akan mempunyai cucu menjadi seorang nabi yang diutus untuk kaumnya. Itu keistimewaan dari kelahiran Nabi Muhammad, dari Nabi Isa. Keistimewaannya hanya itu. Tapi masalahnya, keistimewaan yang diberikan kepada keluarga Ali Imran itu, kalian jadikan dia itu sosok Tuhan. Karena dia tidak dilahirkan secara biologis, percampuran antara suami dan istri. Nah, ini salahnya. Allah itu menunjukkan kekuasaannya, Pak Siaga, di mana pada waktu itu ya Sarah tidak bisa mengandung ketika dia berumur 90 tahun, yang dimana kita tahu dia sudah uzur menopause tapi bisa hamil. Begitu juga Elizabeth, Bunda Elizabeth. Bukankah dia dikatakan mandul? Yang dimana kita tahu kalau mandul, sel telur itu, ovarium itu tidak bisa mereproduksi lagi, tetapi dia bisa hamil. Inilah kekuasaan Allah. Sementara ketika nabi-nabi Rasul membuat mukjizat, itu bukan berarti dia Tuhan, Pak Siaga. Itu Allah memberikan mukjizat itu sebagai tanda bahwa ada nabi dan Rasul diutus di antara mereka. Tanda kenabian dan Rasul itu adalah salah satu mereka bisa membuat mukjizat atas izin Allah. Nabi Musa membelah lautan. Begitu hebatnya Nabi Musa membelah lautan, sehingga menyelamatkan Bani Israel keluar dari tanah perbudakan. Begitu hebatnya Nabi Isa, ketika dia menyelamatkan ibunya dari hujatan kaumnya, ketika kaumnya mengatakan dia adalah seorang wanita penzina. Begitu hebatnya juga baginda Rasulullah Nabi Muhammad, ketika dia menerima firman, ya menerima wahyu, sampai sekarang para pengikutnya menghafalkannya. Iya, tapi begini Ibu Ustadz, kan yang membingungkan ini di Al-Quran, apa itu Nabi Isa sejalan dengan apa ini peristiwa kelahiran Tuhan Yesus kami ini. Oke. Jadi Ibu Maria kan itu sangat Perkataan dulu kau itu bagaimana ini? Tolong penjelasannya Ibu Ustaz. Jair dong diberkat. Siapa tadi? Diberkat dengan Edia. Dijelaskan ya. Oke. Ya. Sangat Sejarah, kalau secara pikiran saya Ibu Ustaz ya, yang kurang paham jangan ini. pikiranmu. Enggak, sangat apa dia sangat terkacau dia ada apa ini cerita kayak gini. Jadi saya ingin pengen tahu sebenarnya gimana sih? Oke, saya kasih tahu ya. Oke, begini Pak Siaga ya, cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, dengan cerita tentang Yesus itu mempunyai kemiripan. Kemiripan apa? Di dalam Bible kalian mengatakan Yesus dilahirkan dari seorang perawan suci. Tapi kalian lupa bahwa Bunda Maria itu memiliki tunangan yang bernama Yusuf. Yang dimana ketika Yusuf membawa lari Bunda Maria, ya, itu dalam keadaan status mereka belum suami istri. Begini Ibu, begini Ibu, saya kan menjelaskan sebentar. Iya, maksudnya perbedaan Nabi Isa itu di Al-Quran dengan Yesus Kristus di kitab itu. Maksudnya begitu. Ya, sabar dulu. Ya. Nah, tapi kalau di dalam Islam, cerita Nabi Isa alaihissalam itu Siti Maryam terjaga kesuciannya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Iya, sesuai dengan Bible kami juga itu, Bu. Sebentar. Tadi kan saya sudah katakan, ya. Katanya sesuai dengan Bible. Anda mengatakan sesuai dengan Bible. Saya baca ini ya. Anda bilang mengatakan sesuai dengan Bible. Tapi bertanya dulu, apakah orang yang bertunangan itu udah suami istri, Pak Siaga? Ya, tidak. Oke, Pak Siaga dengarkan saya membaca, ya. Ini Lukas 2, Pak Siaga nanti baca nomor 6.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Oh bukan, ini dia nih, nomor 4. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Pertanyaan saya, ketika Maria dibawa kabur, ya, agar tidak, karena kan pada waktu itu kan mereka kan anak-anak kecil kan mau dibunuh. Nah, ketika Maria dibawa kabur oleh Yusuf, pertanyaan saya, status Maria dengan Yusuf ini apa, Pak Siaga? Statusnya sebelumnya kalau secerita dengan Alkitab nggak ada sebelumnya, karena Yesus ini yang kami percaya ini lahir di Tidak, statusnya mereka ini apa? Suami istri atau tunangan? ya sejak Maria ngandung baru ada status mereka, ada pendekatan. Apa itu? Ya suami. Oke, Bapak dengar baik-baik. Ketika mereka dengar baik-baik, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret. Berarti dia udah bawa kabur Maria, betul tidak? Ya. Pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, Pak, bukan istrinya. Nah, jadi ketika Maria dibawa oleh Yusuf, status Maria masih tunangannya Yusuf, Pak. Pertanyaan saya, apakah tunangan dengan yang sudah menikah itu sama statusnya, posisinya? Beda kalau secara Kenapa Yusuf berani membawa anak orang yang lagi bunting yang bukan istrinya? Karena si Yusuf ini sebelumnya telah bermimpi atau telah sama malaikat bahwa ketika dibawanya Maria ini, status Maria ini apanya Yusuf? Yes. Karena yang saya baca, coba Bapak buka di nomor 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ya, betul. Jadi, pemikiran Bapak secara manusiawi, ketika ada laki-laki membawa kabur tunangannya lagi ke dalam keadaan hamil, pertanyaannya, ini Bapak tolong jawab secara jujur. Kalau Bapak melihat ada perempuan yang sudah hamil, tanpa pernikahan, terus dibawa kabur oleh tunangannya, laki-laki ini, pemikiran Bapak apa? Ya, jelek. Okay. Ya udah. Nah, begitu juga, sebentar. Begitu juga cerita dari Nabi Isa. Tetapi, di dalam Al-Quran, itu Siti Maryam, itu dikatakan adalah perempuan suci yang tidak pernah disentuh oleh laki manapun. Jadi bagaimana caranya menyelamatkan? Sebentar. Bagaimana caranya menyelamatkan nama ibunya Nabi Isa? Nabi Isa pada waktu bayi diberikan Allah mukjizat, dia bisa berbicara. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Selama semasa hidupku, aku menunaikan zakat dan melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya, ketika Bunda Maria statusnya masih tunangan Yusuf, di ayat 6-nya, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pertanyaan saya, sampai Maria melahirkan, statusnya Yusuf yang sebagai tunangannya, apakah bagaimana caranya Yesus menyelamatkan ibunya dari cercaan orang Yahudi sebagai wanita penzina? Begini, Bu. Itu kan makanya saya tanya tadi, Bu, perjalanan Nabi Isa itu di Al-Quran dengan Yesus Kristus. Nabi Isa jelas dia dilahirkan dia dilahirkan di bawah pohon kurma. Ya. Nah, sementara Yesus di sini dilahirkan di mana, Pak? Di kandang domba. Oke, saya baca nomor 7.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di mana di situ di dalam kandang? Ya itulah di dalam apa namanya itu Palungan. Palungan. Oke, saya bertanya, palungan ini berapa besarnya? Ya kalau secara apa Bu? Secara ajaran saya itu palungan itu tempat apa? Ibaratnya gubu atau apa? Gitu tempat domba lah ibaratnya. Ibaratnya Tempat ya. domba ngapain? Palungan itu tempat domba ngapain Pak Siaga? Maksudnya, Bu? Iya, palungan itu seperti tempat apa? Itu Tempat makan. makanan domba gitu. Oke, saya bertanya, domba atau kambing, sapi, kerbau, kuda, itu makan apa? Ya rumput. Nah, apakah makan rumput memakai tempat? Ya mungkin ya kita nggak tahu juga itu. Tapi ini kan yang saya tanya ini tadi Bu. Sekarang coba ya, sebentar. Nih, saya tunjukkan dulu sedikit ya. Oke. Saya tunjukkan gambarnya. Oke. Nah, Bapak lihat ya. Ini adalah palungan. Ya. Nah, ketika domba ini makan, apakah rumput dimasukkan ke dalam palungan? Itu Bu, jangan kita analogikan seperti itu. Enggak, Di saya zaman bertanya. itu, Ketika domba, kambing, ya, kerbau, sapi, kuda, ketika makan rumput, apakah mereka rumputnya dimasukkan ke dalam palungan, Pak? bisa juga di atas itu Bu, di atasnya kan karena kebanyakan kan gitu. Masuk akal juga itu Bu. Pak, oke. Sekarang kalau ini dombanya lebih dari 5-6, bagaimana cara mereka makan rumput di atas palungan, Pak? Ya kalau kita berbicara tentang itu Bu, bisa aja karena apa kan namanya yang punya domba kan banyak, jadi banyak juga tempat dibuat kan begitu, namanya juga berternak. Yesus lahir di musim apa itu, Pak? Kalau Ibu di Bible itu musim apa Bu? Loh, kalian kan merayakannya 25 Desember. Desember itu musim apa, Pak? Ya musim itu kan Natal. Itu kan 25 Desember itu kan itu kelahiran Yesus. Iya, itu musim apa? Desember itu musim apa, Pak? Kalau menurut Ibu itu musim apa itu Bu? Karena saya juga kurang apa juga. Ya, pada waktu Anda membuat pohon Natal, kenapa Anda memakaikan kapas-kapas putih? Berarti kan musim salju, betul? Ya, oke. Oke, musim dingin. Pertanyaan saya nggak bisa mengiyakan itu Bu ya, karena saya belum sampai ke pemahaman saya untuk apa. Yang penting yang jelas ya. Memang kan musim dingin, Pak. Di luar sana Pak nggak seperti di sini ada musim kemarau, nggak ada Pak. Di sana nggak ada musim kemarau. Di sana itu musim panas dengan musim dingin, Pak. Oke, musim Kita dingin. nggak ada di Oke. sini. Oke. Nah, pertanyaan saya, siapakah para gembala-gembala yang menggembalakan dombanya pada waktu musim dingin, Pak? Musim dingin itu musim minus, Pak. Minus derajat. Mana sanggup domba untuk keluar, Pak? Oke, mungkin berarti enggak masuk akal lah gitu ibaratnya ya. Jadi begini, satu poin yang harus memang Kristen terapkan di dalam Lukas 2, ya. Lukas 2 ini mengatakan bahwa Yesus itu hanya didapati sudah terbungkus oleh lampin di dalam palungan. Dan dikatakan di sini karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Betul? Kita buka di dalam Matius ya, Pak. Kita buka di dalam Matius. Oke. Di dalam Matius apa katanya, Pak? Matius 1 nomor mulai dari 18.
ini kan Matius ini kan perjanjian baru, Bu. Yang tadi itu kan sebelum lahir Yesus itu ceritanya kan perjanjian lama. Tidak, maksudnya menceritakan, ini maksud saya begini. Kan tadi kan perbedaan. Kalau kami katakan Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, Yesus dilahirkan di mana? Kata Pak Siaka di kandang domba. Sementara kalau di ke dalam kandang domba, di mana situ tulis ada kandang? Hanya karena kalian mengutip dari palungan. Nih, sebentar ya. Tunggu dulu. Oke, nih Matius 1. Sabar ya Pak, siaga. Oke, Matius Bu. 1, mulai dari ini. Oke. Kok Lukas ini larinya? Oh nih.